dikaitkan dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar yang menjadikan kota dunia, hal yang perlu diperhatikan adalah isu tentang perempuan dan kelompok rentan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini pertama itu bidang kualitas hidup perempuan, kedua ada perlindungan perempuan, tiga ada bidang pemenuhan hak anak, empat ada bidang data dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Elsa, tentunya di Bapeda Corner. Seperti biasa, di pertemuan kita hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang nantinya kita akan berbincang mengenai seperti apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab yang pastinya adalah beliau adalah seorang pejabat di lingkup pemerintah Kota Makassar yang nantinya ke depan kita akan berbincang mengenai Kota Makassar juga tentunya. Nah, langsung saja saya sapa Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Aci Soleman. Halo Bu. Halo. Apa kabarnya? Assalamualaikum dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Utamanya penonton YouTube ya. Dalam rangkaian acara Bapeda Corner, senang sekali rasanya ya bisa bersua, walaupun nanti menyapa-menyapanya lewat YouTube ya. Iya benar sekali. Nah, Ibu Aci, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kalau kita lihat nih DP3A, masalah pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak itu kayaknya setiap pemerintahan, bukan cuma di Kota Makassar, itu selalu menjadi perbincangan hangat. Nah, mungkin juga penonton kita masih banyak yang kurang tahu nih batasan atau ruang lingkup DP3 sendiri itu seperti apa sih Bu? Iya. Dia sampai di mana gitu tanggung jawabnya? Iya, kalau kita merujuk kepada tujuan dan arah pembangunan, kita lihat dulu ya di SDGs-nya ya, Sustainable Development Goals. Memang sudah ada jelas di situ bahwa akhiri kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender. Jadi sudah jelas dikaitkan dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar yang menjadikan kota dunia somberek dan nyaman untuk semua. Tentunya memang hal yang perlu diperhatikan adalah isu tentang perempuan dan kelompok rentan. Isu perempuan dan kelompok rentan lainnya termasuk di dalamnya perempuan, anak, lansia, teman-teman kita yang disabilitas. Ini juga menjadikan isu yang memang sudah harus dilaksanakan. Terus dikaitkan lagi dengan beberapa program pemerintah kota, utamanya program prioritas dari Bapak Wali Kota Makassar, Jagai Anak Ta. Ini memang sudah sangat jelas bagaimana program Jagai Anak Ta ini lebih melihat kepada aspek pemenuhan hak anaknya dan aspek kepada perlindungan perempuan dan anak. Jadi ini jelas ya bahwa tujuan dari pemerintah kota sendiri untuk menjadikan kota dunia ini untuk semua. Jadi tidak hanya untuk kaum tertentu, tapi untuk semua unsur yang ada dalam pemerintah kota dan masyarakatnya. Utamanya ya masyarakat dari kelompok perempuan, dari anak, dari lansia, teman-teman disabilitas. Ini sudah jelas menjadi perhatian utama dari pemerintah Kota Makassar. Iya, betul sekali. Jadi memang perhatian utama ini perempuan dan anak ya, itu kita selalu sekali melihat ada banyak laporan, ada banyak kasus yang mungkin itu entah ditemukan langsung oleh pemerintah kotanya atau mungkin ada temuan dari masyarakat. Nah, sejauh ini sudah ada berapa banyak kasus atau laporan yang sudah masuk ke DP3? Iya, berbicara tentang beberapa kasus ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kami ada 4 bidang. Bidang pertama itu bidang kualitas hidup perempuan. Memang sudah jelas bahwa bidang ini akan mengurusi yang namanya kesetaraan gender. Yang kedua ada yang dinamakan dengan bidang perlindungan perempuan. Bidang PP biasa kami sebutnya. Yang ketiga ada bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan. Yang keempat ada bidang data dan informasi. Terus di bawahnya kami juga punya layanan UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Di UPTD PPA lah ini yang banyak memang melakukan kerja-kerja untuk penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Makassar. Kalau 4 bidang ini lebih kepada bagaimana proses yang dinamakan
proses atau upaya pencegahan yang dilakukan. Jadi ini complicated ya untuk pemberdayaan perempuan yang dibahas tentang isu perempuan dan anaknya. Wow, jadi memang mengcover semuanya. Jadi bukan hanya misalnya penindakan langsung terhadap kasus-kasus laporannya, tapi juga memang ada bidang yang khusus untuk menciptakan atau membuat sebuah program dalam hal pencegahannya, gitu ya, Mbak. Iya. Nah, Kota Makassar, kalau kita bicara untuk saat ini, yang sangat baru-baru kali ini mungkin masih hangat ya. Hangat. Ada beberapa kasus nih Bu yang sangat mengundang perhatian di media sosial. Ada beberapa tindak kekerasan terhadap perempuan, ada juga beberapa kasus-kasus kasus-kasus kekerasan. Nah, dari DP3A sendiri sudah masukkah laporannya itu? Kemudian sejauh ini bagaimana DP3A melihat ininya? Iya, jadi kalau kita lihat kasus untuk Kota Makassar sendiri, kami merilis data di akhir tahun 2021 di 31 Desember bahwa memang ada sekitar 63% kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Terus yang kedua, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebesar 37%. Angka ini sebenarnya adalah angka untuk alarm kita bersama. Alarm kita bersama bahwa memang bahaya kekerasan ini memang berdampak utamanya untuk anak-anak ya, karena yang biasanya memang kekerasan itu selalu terjadi, tapi ini memang ada sekitar lonjakan 2% kalau diakumulasikan dari 5 tahun terakhir ini. Ini juga mungkin penyebab yang paling utama itu karena kencangnya arus informasi media sosial. Terus tidak dibarengi dengan aturan-aturan ataupun dalam hal ini kenapa kekerasan terjadi pada anak semakin besar, ini juga ada yang dinamakan kurangnya mungkin dari segi ketahanan keluarga. Ini yang sudah harus ada sebenarnya, dan ini yang harus dimiliki oleh setiap keluarga ya, ketahanan keluarga. Ya, jadi kalau berangkat dari beberapa kasus yang terjadi, apalagi yang tadi disampaikan bahwa ada kasus viral baru-baru ini, itu juga sebenarnya adalah perlunya kami memang sudah harus gencar untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Karena ini kan kalau kita lihat kasus yang bermula dari media sosial, ini mungkin langsung bisa berdampak ya di dunia nyata. Jadi tidak hanya di media sosial saja kasusnya, tapi berdampak di dunia nyata. Contoh kasusnya lagi yang kemarin kalau kita lihat, kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di masa dia pacaran. Jadi kami memang biasa menyebut kasus kekerasan dalam pacaran, bahwa tidak hanya di dalam rumah tangga sendiri terjadi kekerasan ya, dalam proses masa-masa pacaran pun juga ada ternyata yang dinamakan kekerasan dalam pacaran, dan ini menjadi perhatian utama ya untuk kami, bagaimana kami sudah harus dan dibantu oleh partisipasi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya ini kita melakukan pencegahan kekerasan. Ya, jadi memang kalau misalnya kita tahunya itu kekerasan dalam rumah tangga, misalnya kemarin sudah ada kasus viral yang kekerasan dalam berpacaran, itu kayak sangat miris sebenarnya ya Bu. Kalau dari DP3A sendiri, bentuk pencegahan program secara real yang kemudian mungkin sudah jalan, apakah ada yang sudah berjalan atau programnya seperti apa? Kemudian karena tadi Ibu juga sudah memaparkan ada memang bagian yang khusus untuk membuat sebuah program untuk pencegahan, entah itu untuk meningkatkan kualitas hidup dari khusus kaum perempuan sendiri, sejauh ini gimana Bu? Iya, jadi untuk beberapa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, ini kami program ini bersinergi dengan lorong wisata yang biasa kita dengar. Iya, kalau untuk pemberdayaan perempuan sendiri, kami berkontribusi juga di dalam lorong wisata. Salah satu adalah menciptakan lorong yang ramah bagi anak. Untuk upaya lorong ramah bagi anak ini, memang ini sudah harus kami sampaikan kepada masyarakat bahwa ada yang namanya shelter warga. Shelter warga ini adalah gerakan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan.
Dan kalaupun sudah terjadi kekerasannya, berarti sudah ada manajemen kasus untuk melakukan penanganan yang terjadi. Yang kedua, di Longwis pun juga kami membentuk yang namanya Forum Anak. Forum Anak ini adalah, boleh kami katakan bahwa adalah rekan sebaya atau fasilitator sebaya, yang mana memang Forum Anak ini kalau kita lihat batasan usia anak sesuai dengan Undang-Undang 35, bahwa usia anak yang dimaksud adalah usia 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang dalam kandungan. Jadi memang batasan usia anak ini sangat besar ya, karena sepertiga dari jumlah penduduk pun ternyata adalah usia anak. Jadi kenapa memang kami sudah harus menciptakan atau kami harus bersinergi untuk lorong ramah anak ini, karena memang sepertiga dari jumlah penduduk Kota Makassar ini adalah anak. Jadi kemungkinan untuk mereka menentukan masa depannya, terus tumbuh kembangnya, hak partisipatifnya, ini lagi yang dimasukkan di dalam program yang namanya pembentukan Forum Anak, yang nantinya kami sinergikan di lorong wisata. Baik, tapi itu secara teknis apakah memang dari DP3A yang turun langsung membuat tim kemudian menghimpun anak-anak, entah apakah itu dia di tiap lorong atau seperti apa untuk mereka mengikuti forum tersebut? Iya, jadi nanti kami dari tim DP3A yang akan turun mengintervensi langsung untuk membentuk shelter warga, untuk membentuk forum anak, dan mengedukasi beberapa layanan-layanan, termasuk di dalamnya bagaimana ketika masyarakat melakukan perlindungan terpadu kepada masyarakat sendiri. Jadi nanti ada semacam SOP ketika mereka melakukan penanganan. Ini juga terhubung dengan program kami, yaitu program Jagai Anakta. Jadi salah satu dari program Jagai Anakta adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada anak. Dan layanan yang kami berikan di UPT DPPA ada beberapa layanan yang terkait dengan upaya penanganan jika terjadi kasus kekerasan. Salah satunya adalah namanya layanan pengaduan. Jadi ya boleh diadukan kasusnya, maka ada juga nanti layanan penjangkauan korban. Layanan penjangkauan korban ini termasuk timnya kami, tim reaksi cepat yang akan melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat. Selain dari layanan pendampingan korban, kami juga ada layanan bantuan hukum. Iya, layanan bantuan hukum, iya, ada juga layanan psikolog, bantuan psikologi, iya. Jadi masyarakat yang merasa memerlukan layanan ini silahkan datang ke tempat kami di Jalan Nikel 3 nomor 1 atau cukup di WA Center di 08114838 atau di layanan call center 112. Jadi memang ada layanan, pokoknya kembali lagi ke masyarakatnya mau memilih apa langsung datang atau mungkin lewat telepon. Nah, secara pribadi nih Bu, sebagai kepala dinas, Ibu sendiri melihat saat ini kita tidak bisa pungkiri kekerasan terhadap perempuan itu terus terjadi. Kekerasan terhadap anak terus terjadi. Kita khusus untuk perempuannya sendiri. Kalau Ibu sendiri melihat apa sih yang menjadi kelemahan atau apa sih titik masalah yang kemudian sampai hal seperti ini tuh terus terjadi Bu? Karena kalau kita lihat ya, apalagi sekarang sudah ada namanya setara gender nih Bu ya, itu kayak semacam tumpang tindih. Kita mau ada setara gender nih, tapi di sisi lain kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan terus terjadi juga. Jadi adakah yang sudah ditemukan oleh Bu Kadis? Kira-kira masalahnya di mana Bu? Ya, masalahnya sebenarnya adalah di bagaimana perempuan itu sendiri mengedukasi dirinya ya. Sudah harus ada peningkatan kapasitas untuk kita sendiri. Apalagi kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga atau pekerja, itu juga memang sudah harus tahu posisi diri kita ya. Selain dari peningkatan edukasi terhadap diri sendiri, termasuk bagaimana kita meningkatkan menjadi orang tua yang baik, menjadi pengasuh yang baik untuk anak-anak kita. Belum lagi juga sudah harus memang kita
pola komunikasi yang baik terhadap keluarga. Jadi tidak hanya kepada anak kita bisa komunikasikan segala sesuatunya, termasuk kepada keluarga dan lingkungan yang ada. Jadi memang sebagai perempuan itu memang sudah harus kita belajar, jangan berhenti untuk belajar lah kata saya, kalau saya ya, bahwa belajar sepanjang waktu itu perlu, apalagi kita sebagai orang tua. Ya, karena kalau kita lihat kasus kekerasan ini yang terjadi saat ini, memang baik itu kasus kekerasan bully, kekerasan seksual, ini bermula dari pola komunikasi yang tidak, saya boleh katakan pola komunikasi yang tidak wajar. Ada kalau kami merujuk dari beberapa kasus, memang setelah kami, ini kan kalau ada kasus yang masuk di UPTD PPA, kami juga akan mencari tahu dengan asesmen awal atau proses kronologis. Biasanya kami combine dengan orang tuanya. Jadi ada konseling keluarga juga yang kami lakukan. Ternyata dari sekian kasus memang selalu akar permasalahannya itu ada di keluarga. Apakah termasuk di dalamnya pola pengasuhan, pola ketahanan keluarganya, ini juga yang harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa sebelum kau menikah, ngerti dulu dong keluarga itu seperti apa cita-cita kita terhadap keluarga, bagaimana cara mendidik anak nantinya, bagaimana membesarkan anak untuk mencapai cita-cita keluarga ya, dan pola pengasuhan seperti apa yang kita inginkan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pola pengasuhan itu tidak hanya bertumpu kepada ibu saja ya. Pola pengasuhan ini harus dilakukan secara bersama-sama ya, tidak hanya tanggung jawab kedua orang tua, termasuk komponen di dalam keluarganya. Itu ada kakak, ada adik, semua harus sama-sama membagi tanggung jawab sehingga tanggung jawab itu tidak bertumpu kepada ibu saja. Iya, betul sekali. Jadi memang perlu ada edukasi sepertinya khusus untuk ya semua sih masyarakat secara umum, apakah itu dia sudah menikah ataupun belum, tentu harus ada edukasi khusus. Nah, di DP3 sendiri nih Bu, kita ceritanya santai-santai aja nih, dari berbagai macam kasus-kasus yang ada, yang masuk, adakah kasus yang kemudian dari temuan DP3A yang mungkin cukup unik, kita nggak bisa bilang unik ya karena ini kekerasan ya, tapi mungkin yang cukup, wah kayak gini ternyata nih. Ada kasus jauh ini Bu, selain dari mungkin kasus-kasus viral yang kemarin kekerasan dalam berpacaran, kemudian juga mungkin yang masih hangat adalah temuan 7 janin yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejauh ini gimana Bu? Atau mungkin ada masyarakat yang melapor ke DP3A bahwa dia selaku korban dari kekerasan, entah itu anak atau perempuan. Iya, yang marak sekarang ini adalah selalu karena korban kekerasan dalam pacaran ya. Apakah karena dia hamil di luar pernikahan, ini juga yang menjadi prioritas dari kami, bagaimana menekan angka pernikahan di usia anak. Karena kalau kita lihat juga datanya, yang ada data saat ini yang masuk untuk mengambil rekomendasi nikah, bahwa usia anak itu juga sudah banyak yang menikah karena pergaulan beresiko dan pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. Ini juga yang menjadi prioritas bagaimana kami bisa melakukan upaya pencegahan. Kalau kita melihat bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa akar permasalahannya ini ada di ketahanan keluarga. Iya, jadi sebagai orang tua memang sudah harus itu jagai anak tak. Jadi slogan itu ataupun program itu adalah program unggulan. Dan itu memang apa yang dirasakan oleh masyarakat, bahwa angka kasus kekerasan yang meningkat ini memang berkesesuaian dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi upaya pencegahannya sudah harus dilakukan memang. Jadi tidak hanya pemerintah yang melakukan upaya ini, tapi kita berharap peran dan partisipasi masyarakat juga ikut membantu. Iya, jadi memang jangan menunggu pemerintah menindak ya. Saya rasa semua masyarakat punya hak untuk sama-sama belajar, dan paling penting tadi Bu Kadi sudah bilang kita harus edukasi diri sendiri, jangan sampai itu akar permasalahannya dari kita, kita muncul ya. Oke, lalu Bu, sampai saat ini progres dari program apakah itu dalam hal penindakan maupun
progres program dari pencegahan yang Ibu Adi sampaikan tadi sudah sejauh mana, temuannya sejauh ini seperti apa, kemudian ketertarikan masyarakat sendiri Bu untuk mengikuti, apakah ada pelatihan atau seperti apa ketertarikan masyarakatnya sendiri untuk ikut bergabung. Baik, karena ini kita berbicara tentang problema sosial ya, tentunya apalagi beberapa kejadian akhir-akhir ini memang selalu melibatkan yang namanya anak, melibatkan yang namanya perempuan. Ini memang sudah harus jadi peringatan dini untuk kita yang ada di Kota Makassar ya, bahwa bahaya yang mengancam kita itu ada di sekitar tidak jauh-jauh apa itu karena pergaulan beresiko yang anak-anak buat, ataukah memang pembiaran oleh orang tuanya, ataukah memang ada miskomunikasi di dalam keluarga yang tidak sehat sehingga menyebabkan beberapa kasus kekerasan yang terjadi. Utamanya yang concern saat ini yang kelihatan adalah kasus kekerasan seksual, karena ini juga kami menyesuaikan juga dengan undang-undang yang terbaru, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bahwa memang upaya yang harus dilakukan adalah dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini sudah harus kami lakukan, dan yang pasti dari unit UPTD PPA siap membantu Bapak Ibu yang memerlukan layanan-layanan yang ada di kami. Oke, nah itu tadi ada banyak layanan yang tadi Ibu Kadis juga sudah sampaikan, mulai dari misalnya yang mau malu-malu menelpon, ya, boleh bisa WhatsApp, atau kalau mau juga terhubung lewat media sosialnya kami di Instagram, boleh di UPTD PPA Kota Makassar. Nanti ada linknya yang terhubung dengan Google Form, di situ bisa mengisi layanan apa yang dibutuhkan. Iya. Pemanfaatan IT juga sudah dimanfaatkan. Jadi tinggal masyarakatnya nih yang perlu aktif. Kalaupun kita doakan kita bukan korbannya, kalau kita melihat ada seperti itu, kasus-kasus seperti itu, tidak ada salahnya kita melaporkan itu ya. Karena yang seperti itu kalau kita juga melakukan pembiaran, itu sama saja dengan kita membiarkan. Mesti kepo dengan care juga ya. Kepo dan care ya. Kepo care ya positif. Iya. Misalnya mereka melakukan hal-hal yang seperti itu daripada yang negatif kan, kita mending yang seperti ini. Terima kasih banyak Bu Kadis informasinya. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Satu lagi, jika masyarakat membutuhkan yang namanya konseling keluarga, kami ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di Puspaga ini bisa melakukan konsultasi dengan psikolognya kami, karena kami juga punya beberapa psikolog yang terkait dengan psikolog tumbuh kembang anak dan psikolog klinis. Jadi ini memang Puspaga ini dibentuk adalah sebenarnya untuk layanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan untuk pembelajaran keluarga. Jadi di sini juga nanti akan ada semacam pembelajaran tentang bagaimana sih kita membentuk yang namanya ketahanan keluarga, parenting, pola asuh anak, seperti itu. Jadi kami berharap memang warga Kota Makassar bisa mengakses layanan yang ada di layanan UPTD PPA dan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga. Wah, jadi sudah sangat lengkap ya. Dari segi pencegahan sudah ada program-program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian di tindakannya juga sudah ada layanan yang kalau mau melapor dari segi bentuk laporan seperti apapun juga sudah ada. Kemudian juga ada namanya program konseling. Jadi tinggal masyarakat nih yang perlu aktif juga dan perlu menyadari bahwa hal-hal seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak itu memang kalau bukan dari kita sendiri nih yang mencegah, ya siapa lagi kalau kita mau berharap pemerintah turun tangan terus-menerus, ya saya rasa itu akan jalan sendiri juga Bu ya. Jadi kita perlu ada kolaborasi yang baik. Terima kasih banyak Bu Kadis informasi yang sudah diberikan. Itu tadi Bapeda Corner bersama dengan Ibu Haji Soleman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya akhiri Bapeda Corner hari ini dengan ucapan Assalamualaikum